Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Izinkan saya buka penutup aurat. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abdah wa 'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahda. Lakal hamdu ya Rabbana kama khalaqtana. Amin. Lakal hamdu ya Rabbana kama amantana. Lakal hamdu ya Rabbana kama afaitana. Lakal hamdu ya Rabbana kama razaqtana. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dr. Salim Sagap Al-Jufri, KMS kita yang kita hormati dan kita cintai, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur dan bisa memayungi dan mengantarkan dakwah ila futuhat yang akan kita rebut di 2024 ini insyaallah. Presiden Ustadz Ahmad Sayhu beserta jajaran pengurus DPP yang sedang hangat-hangatnya dari tanggal 1 sampai 18 nanti ya. Mukanya nggak ada yang lelah. Karena memang gerakan kita ini darbu jihadi insyaallah. Ya. Ketua MPP Dr. Suswono, saya lihat nampak kementerian ini masih kelihatan. Jadi kalau balik lagi ke menteri masih wajar, ya. Tapi mungkin udah naik kelas gitu menterinya ya. Dan jajaran pengurus MPP saya lihat jazakallah khair ya. Ada Dr. Musolli, Samsul, Ibu Wiwi, Hermanto, siapa lagi Dr. Mehmet, madah-madahnya ada Sunman Jaya, madah-madah materi yang disampaikan begitu indah, yang bisa mengantarkan bagaimana kita berorganisasi sesuai dengan aturan main ADART kita insyaallah. Dr. Surahman Hidayat, Ketua DSP yang kemarin begitu enjoynya menjelaskan pedoman-pedoman aturan-aturan main dalam syariah kita. Ya. Selanjutnya bendum kita juga kita doakan semoga diberikan kesehatan. Ya. Berapa hari ini saudara kita Gubernur Sumatera Barat yang baru aja istirahat, Iwan Praitno dan keluarganya, dan bendum udah masuk hari-hari perbaikan insyaallah. Semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jajaran pimpinan DPTW se-Indonesia yang berhadir ya. Jajaran DPTD se-Indonesia yang berhadir ya, wakil sekjen dan KSP yang berhadir dan para hadirin sekalian, uhayyukum min tahiyatil Islam jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri cantik membawa nampan. Yang cantik yang bawa nampan. Nampan berisi madu dan hutan. Madu dari hutan. 2 hari latihan kepemimpinan. Soliditas partai akan ditingkatkan. Allahu Akbar. Walillahilham. Ikhwafillah rahimakumullah sekalian, alhamdulillah pelatihan kepemimpinan partai ini telah dilaksanakan dengan baik selama 2 hari ini. Acara ini adalah bagian dari ikhtiar ya Dr. Suswono. Ini ikhtiar kita untuk berpartai dengan baik agar semua komponen dalam partai memahami acaranya, memahami adanya 3 pilar dalam partai kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Tata kelola partai ini sebenarnya seperti kita mengelola negara. Ada tres politika, ada partai kita atau di dalam partai kita, karenanya ada MPP sebagai legislatif. Jadi MPP sebagai legislatif dan DPP eksekutif. Dan ada DSP sebagai yudikatif. Itulah tres politikanya. Ya. Oleh karena itu, hal ini juga dijelaskan pada pasal 41 yang dikatakan bahwa ya, posisi DSP sejajar dengan MPP dan DPP.
Jadi DSP, PPP, MPP itu sejajar. Ya. 3 pilar dalam pengurus PKS ini adalah teamwork, merupakan partner antara satu dengan yang lain. Teamwork ini adalah inspirasi dari Islam, yaitu amal jamaah. Ya. Teamwork adalah bentuk kerjasama, saling tolong menolong dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik ini. Ini adalah sebuah inspirasi dari ajaran Islam agar kita beramal jama'i sebagaimana terkandung dalam surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Dan tolong menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, kebajikan dengan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. A'udzubillah. Jadi ikhwan sekalian, ta'awun ini penting. Sukses kita ini tanpa ta'awun mayanfa', nggak ada artinya. Jadi soliditas antara MPP, DPP, KSP ini trisula. Trisula yang akan berjalan dengan kencang dan menancap pak dalam tujuan takbir menuju kemenangan. Inilah ikhwah fillah rahimakumullah, dalam struktur PKS ada 3 pilar organisasi sebagai organisasi kita, yaitu jalur MPP, jalur PP, dan jalur SP. 3 pilar ini harus kuat, kokoh, ya. Jadi teamwork yang saling melengkapi, nggak boleh baperan tuh sus. Jangan merasa dengan BPP, MPP ngomong, kalau ada apa-apa ngomong, ya. Kita buka, gelar. Nggak ada tuh baper-baper. MPP begini, ada PP begini. Oh ini depan PP, oh ini depan SPP. Oh nggak ada. Nggak ada. Kita akan terbang bersama. Burung berterbang dengan burung yang sama. Ah itu. Ya. Oleh karena saat DPP melakukan rakernas, sejatinya pelatihan ini adalah sosialisasi pekerja ya, program kerja yang juga dilakukan oleh MPP DSP. Ya. Bisa dikatakan ini adalah bentuk, ya, rakernasnya MPP dan DSP. Jadi kalau DPP kemarin sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Ya. 12 ya. Bayangkan 1 hari semua bidang dari pagi sampai sore, dari pagi sampai seluruh Indonesia. Jadi suasana sosialisasi Renstra itu diberikan secara baik, utuh dan menyeluruh sampai dari puncak sampai bawahnya, dari DPP sampai DPD, DPC dan DPR. Allahu Akbar. Nggak ada tuh kendor-kendor lagi. Yang kendor, tak kita benahi semua. Ini sekjen sekarang ini beda. Sekjen sekarang ini akan berpacu dalam kemenangan. Allahu Akbar. Bukan sekedar melodi. Kita ini ada di ujung tengah. Di ujung kanan. Mari lari sedikit ke tengah, kata Dr. Musoli. Tapi kanan tidak tinggalkan. Kita terus berjalan. Kita tunjukkan kita lebih mengerti tentang bangsa, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kita lebih paham. Allahu Akbar. Lebih NKRI dan lebih Pancasila. Boleh kita adu sama polisi maupun TNI. Ajak bicara sini. Kita tantang saja. Lebih paham mana tentang Pancasila dan kebangsaan dengan PKS? Kita ini biar oposisi, kita ini adalah anak bangsa. Kita biar oposisi bagian daripada yang membangun NKRI. Kita bagian oposisi bagian daripada sebuah bangunan demokrasi. APBN milik kita juga. Betul. Nah. Oleh karena itu Kesekjenan DPP PKS sangat memahami hal itu. Karenanya kita memfasilitasi semua keperluan konsorsium yang diperlukan MPP dan DSP. Jadi jangan khawatir. Kami ini Kesekjenan ingin bikin karpet merah buat MPP dan DSP. Bahwa kita ini akan terbang bersama. Kita akan berlari bagaikan film Forrest Gump. Gak ada istirahatnya tuh. Wah, terus ya, gak sampai lelah. Dan kita itu estafet perjuangan untuk merebut kemenangan itu. Siapa yang jatuh dan tertinggal di lapangan, Allah akan gantikan badalnahu. Masya Allah.
Dan kemenangan jangan berpikir di masa antum ya akhi. Enggak ada berharap kemenangan di masa kita. Muassis kita telah berjalan, dipanggil Allah. Kita yang melanjutkannya. Ikhtiar ada di kita. Usaha ada di kita. Itulah yang dikatakan nudawiluha bainan nas. Makanya hati-hati. Hati-hati kita ini harus dijaga. Dulu kita pemimpin, kalau sekarang kita sementara lagi berputar, jangan baperan. Jangan. Lo dulu pemimpin, woi gantian. Paham? Jadi jangan mau duduk terus. Jangan giliran namanya nggak ada terus langsung baperan kayak kucing lari begitu, nggak jelas. Jangan. Mari kita tunjukkan watawanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Wal takum minkum utmatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Nah itu. Kita pengen kekompakan, kompak. Apa arti kompak di situ? Bersatu dengan lain, saling membantu. Kita ada a'ta ikhawi, a'ta itwani, saling memberikan, ya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah ya, kekuatan sinergi di DPTW pun juga kita bangun. Ini adalah bentuk harmoni kita, ya. Bentuk harmoni kita ada 3 pilar PKS. Antum sekarang harus demikian, kuatkan sinergi di DPTW dan kuatkan sinergi di DPTD. Insya Allah dengan amal jamai akan ada keberkahan di dalamnya. Subhanallah. Barakah ma'al jamaah. Ya salam. Ini kalimat saya, barakah ma'al jamaah. Ya. Kita bilang rahimakumullah, membentuk teamwork yang solid sangat penting. Karena saat menjalankan tugas dalam berpartai tentu akan banyak dinamika, gesekan, kejelesan, kecemburuan. Ini masih muda-muda, akhi, syahwatnya, waduh. Syahwat berkuasa kita ini rata-rata ini berpacu dalam keinginan. Waduh, elah. Ngeri. Kita ini semua berkeinginan, pengen rasanya. Ganti-gantian dong. Jangan giliran kita diributin terus, jangan. Bantu, woi. Bantu Sayhu. Bantu Abu Bakar. Bantu, ini DPP akan lari dengan mesin turbo. Dengan bensin perjalanan panjang 2,5 tahun atau 2 tahun 2 bulan. Kita gas. Dan gas ini nggak boleh terhenti. Minyaknya harus cukup. Bodinya harus kuat. Jangan lari baru 100 meter, pintunya loncat. Kacanya hilang. Jangan. Ya. Itunya copot, jangan. Dulu kita dapat materi kuatul jamaah wa kuatul uhuwah. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, misalkan saat DPP menjalankan tugasnya, mungkin suatu saat ada yang tidak pas. Bisa saja apa yang dikerjakan tidak sejalan dengan RT partai. MPP ngingetin, nggak usah galak-galak. Beb, tolong coba lihat. DSP ada sesuatu, jangan langsung main. Waduh, peringatan 1, peringatan 2, jangan. Kita ini ma'al jamaah ya akhi, berkah. Ya. Jadi jika ada satu problematika yang pelik, di sana DSP juga memberikan bayanat bagaimana kita harus memberikan ya jalan keluar yang indah dan bersikap dengan bijak. Jadi lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Gak jauh kayak KPK ini. Hari ini Rakernas yang kita bikin suasana kebersamaan, bersatu, berkelindan, dikendalikan dengan presiden, dibawakan dengan dapur sekjen, kemampuan yudikatif dari DSP, ya, legislatifnya, makanya pedoman-pedomannya banyak. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, hikmah antara kita pusat dan daerah pun harus dijaga. Ya. Harus menjadi kesadaran bersama dalam semua jenjang, tingkat pusat maupun daerah. Ikhwah fillah rahimakumullah, teamwork yang baik membutuhkan pembagian kerja yang jelas agar masing-masing mas'uliyah dapat dipegang oleh para pemangku tanggung jawab yang tepat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli
fantaziru sa'ah. Waduh nih, hadis ini udah rasanya sampai apal kita nih. Kalau naruh yang nggak pas, berantakan udah. Nah, wakil sekjen ini akan jadi dapur. Dia akan melihat Indonesia 24 jam. Dalam keadaan fisarra'i darra. Dia akan melihat detik demi detik. Coba bayangin, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dia akan terus wadduha wal fajr wan nahar wal laili, kita akan terus, kita akan cek semua perkembangan. Ya akhi, pertanyaan anak, kira-kira menurut antum semua, pelatihan sudah kita lakukan, sosialisasi registrasi sudah kita bawakan, DSP sudah menjelaskan semua pedoman-pedoman kalau ada kesalahan-kesalahan dan cara penghukumannya. Terus sosialisasi kita akan berjalan dari detik ke detik, dari hari ke hari. Setiap pagi kita kontak. Saya ini bermain mulai dari jam 3 atau setengah 4, kalau telat-telat dikit jam 4. Atau enggak sama sekali ya, berarti lewat. Itu saya datang ke telepon. Madu Malu di Papua, Hagai Maria di Aceh, saya telepon Khoris di Jawa Tengah, saya telepon ini di Jati Jaya. Pagi-pagi saya hello, assalamualaikum. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dini hari itu keberkahan buat dakwah, apalagi untuk struktur. Jadi pembinaan yang kita lakukan nggak boleh diam. MPP ini harus warming up terus. Wasabiru warabitu ribatul yaum aksan minad dunya wa ma fiha. Kira-kira kayak gitu. Allahu Akbar. Oleh karenanya, melalui perhatian kepemimpinan yang tingkat nasional ini diharapkan antum sekalian bisa memahami urusan masing-masing. Apa menjadi tusi, tugas dan fungsi dari masing-masing organ partai. Tentunya tugas-tugas yang sudah didistribusikan sesuai mekanisme partai dan ADART. ADART kita telah mengatur fungsi dan masing-masing organ partai. Ikhwan dan akhwat sekalian, oleh karena itu kita berharap misalkan SPP memiliki tugas untuk melakukan legislasi peraturan partai, yaitu menyusun pedoman partai. Selain itu ada pasal 26 ADART memberikan tugas kepada MPP, the guardian of the constitution, nya APKS. Jadi bisa menguji kesesuaian aturan-aturan partai terhadap RT ini, seperti Mahkamah Konstitusinya PKS. Ya, dengan demikian pula DSP memiliki peran yang sangat penting. Ya, tugas utama dari DSP adalah memutus pelanggaran syariah. Ingat tuh, memutus pelanggaran syariah, pelanggaran disiplin organisasi, dan pelanggaran kode etik partai. Selain itu, DSP merupakan organ yang menjaga agar partai kita selalu memenuhi syariah compliance atau mengikuti aspek kepatuhan syariah dalam menjalankan tugas kesehariannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ini Anda sampaikan di sini bahwa seluruh organ partai ini adalah bagian penting dari PKS. Ana ingin menghilangkan anggapan bahwa posisi antum semisal di DED atau di MPD seolah-olah harus pelengkap struktur. Itu tidak benar. Dewan Etik Daerah atau MPD cuma pelengkap. Enggak. Jika ada anggapan bahwa keberadaan antum sesi ini hanya sebagai penggabung partai, itu salah besar. Ya, karenanya sebagaimana Anda sampaikan di awal tadi, kita ini bekerja secara teamwork. Ya, kita ini berbagi peran agar masing-masing bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Hari ini adalah pelatihan kepemimpinan partai tingkat nasional, merupakan sebuah upaya untuk memberikan penjelasan bagaimana tata kelola partai ini. Bagaimana tata kelola partai ini. Melalui forum ini akan disampaikan bagaimana tugas dan peran antum masing-masing. Yang tentunya setelah kegiatan ini diharapkan antum sekalian bisa memahami dengan baik tugas-tugas masing-masing dan dapat menjalankan secara profesional. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan senantiasa melakukan setiap tugas atau amanah dengan sebaik-baik. Allahu tabaraka wa ta'ala yuhibbu amil ahadukum amalan ayyudkinahu. Allahu akbar. Sungguhnya Allah mencintai kalau kalian bekerja, maka al-itqan profesional dalam bekerja sama. Hadis tersebut mengingatkan kepada kita untuk profesional dalam menjalankan tugas. Tentunya profesional ini hanya dapat dicapai dengan kita memahami baikkan aturan main dalam partai ini. Kita memahami dengan baik seluruh tugas dan fungsi kita, dan kita bersinergi dalam semua TVK yang bermain.
yang bermanfaat. Ikhwafillah rahimakumullah. Acara pelatihan kepemimpinan partai ini dilaksanakan secara hybrid. Pengurus DPTP secara luring berada di Hotel Aston, Simatupang, Jakarta. Sedangkan para peserta lain secara daring dari seluruh Indonesia. Atas nama pengurus DPTP dan seluruh jajaran panitia saya sampaikan terima kasih atas atensi antum sekalian, atas perhatian dan sesungguhnya dalam mengikuti acara ini. Saya juga sampaikan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dari seluruh panitia yang bekerja keras sehingga bisa kegiatan ini secara baik. Maka izinkanlah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, acara pelatihan tingkat nasional DPP PKS saya nyatakan ditutup. Tok tok tok. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Ikhwah sekalian, jazakallah khair kepada seluruh panitia. Ikhwah sekalian, kalau kata orang Jawa, kecil-kecil, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Tetapi kalau kata orang Arab, qalil-qalil yakun jibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.